Bahasnya gini, dan ingatlah pada suatu hari di mana kami kumpulkan mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang menyekutukan Allah, jami'an semuanya. Cuma naqulu, kemudian kami katakan lilladzina asyraku, pada orang-orang yang menyekutukan, aina syurakaukum, mana sekutu-sekutu kalian? Nah, gitu tuh. Sekutu yang gimana? Alladzina kuntum taz'umun, yang kalian telah menyangka bahwa sekutu itu adalah tandingan Tuhan. Mana? Kata Allah gitu. Berarti ngomong kepada siapa nih? Pada orang-orang musyrik Mekah. Jadi keimanan tuh Bapak-bapak sekalian, Rasul ketika berdakwah di Mekah itu tidak mengenal orang munafik, enggak ada. Di Mekah mah pertama kali dakwah itu cuma kenal orang beriman sama orang musyrik. Jadi orang Mekah itu nggak punya agama. Kalau orang Mekah ada orang Mekah nggak punya agama tapi baik, hanif. Kalau orang Indonesia hanif tuh ini orang nggak sholat tapi baik akhlaknya. Biasanya kejawen, rajin tirakat, sholat kagak. Kalau sama orang baik, orang-orang tirakat itu orang kejawen. Di Indonesia itu ada orang begitu. Banyaklah kejawen itu istilah di tanah Jawa itu ada orang-orang abangan, lawannya anak santri sama abangan, istilah aja. Kejawen itu kadang-kadang orangnya baik betul. Kalau di KTP-nya Islam, rajin puasa, bahkan tapak gitu. Cuma satu doang penyakitnya, nggak sholat, rajin. Tapi kalau sama orang baik, kejawen, olah jiwa dia, olah apa namanya? Olah batin. Banyak kalau di Indonesia, Pak. Ngejawen. Itu awal-awalnya belajar tasawuf. Tanah Jawa, belajar tasawuf tapi kemudian tidak diiringi syariat. Nanti lahirnya jadi eling. Jadi sholat enggak, asal udah eling juga udah. Ada paham eling. Nah, sholat udah, saya mau sholatnya. Udah ingat tadi mau udah gitu. Jadi gerakan nggak ada. Di Indonesia banyak begitu Pak. Ini orang kejawen, eling. Nah kalau di Mekah orang begitu itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim itu hanifan musliman. Hanif itu orang yang rajin tirakat, musliman itu orang yang dibimbing kenal Allah dengan agama. Makanya Nabi Ibrahim hanifan musliman. Kalau yang tadi mah hanif doang orangnya. Tipikal gitu tuh. Jadi di Mekah tuh ketika Rasul ada di Mekah kemudian diangkat jadi kenabian, keimanan itu satu, orang-orang hanif namanya. Dia nggak punya agama karena agama orang-orang Yahudi nggak pernah bisa masuk ke Jazirah Arab. Jadi ya orang Yahudi itu beragama Nasrani dan Yahudi itu cuma masuk ke Madinah. Tapi ke tanah Arab, ke Mekah nggak pernah bisa masuk karena orang Arab punya kepercayaan asli, yaitu menyembah berhala. Berhalanya banyak Pak, ada Lata, ada Uzza yang gede-gede. Tiap rumah tuh ada berhala. Sehingga agama nggak bisa masuk kayak orang Indonesia. Orang Indonesia itu punya agama asli Pak. Kalau orang Sunda namanya Sunda Wiwitan, Sang Hyang, Sang Tunggal. Pokoknya hebatnya para wali songo itu orang Indonesia punya keyakinan di samping Hindu Buddha, tapi bisa dibabat habis masuk Islam. Kerennya tuh dakwah para wali songo. Orang-orang Indonesia itu punya agama asli, Sang Hyang. Kalau di Sunda disebutnya Sunda Wiwitan. Orang percaya dengan Tuhan bahwa alam ini tidak berdiri dengan sendirinya, dia ada ciptaan. Sang Hyang. Kalau di dunia pewayangan ya yang itu Semar. Jadi masuk Pak. Masuk Wali Songo datang. Setelah dakwah pertama gagal. Orang-orang pendai awal yaitu di Aceh gagal menislamkan se-Nusantara itu gagal. Karena cara pendekatan yang salah. Itu sekitar abad 6. Mulai Islam diterima hampir se-Nusantara itu mulai abad 13.
Jadi hampir 500 tahun kemudian. Lama apa mengislamkan Islam tuh di tanah Nusantara ini. Walaupun udah lahir udah banyak yang Islam, udah enakannya. Coba orang-orang dulu. Islam itu luar biasa. Makanya kita yang udah generasi keberapa tahun di Nusantara, kita juga orang asli apa kagak, nggak ngerti juga. Apa Habib kita juga, apa bukan, nggak tahu juga. Jangan kita Habib juga kan. Jadi Allah memberi informasi nanti di akhirat orang-orang yang menyekutukan Allah itu dipanggil oleh Allah. Mana coba sekutu aku? Mana coba? Berhala-berhala itu mana? Gitu. Yang dulu kalian mengira bahwa itu Tuhan, kalian sembah, mana sekarang? Gitu. Kalau kita nggak ngalamin nyembah begitu Pak. Kadang-kadang ngalamin nyembah hawa nafsu. Kalau ininya mah nggak ngalamin. Ngalamin ada berhala. Dulu tuh Ka'bah tuh isinya berhala Pak, besar-besar. Jadi itu adalah agama asli orang Arab. Sehingga kenapa Abu Jahal nggak mau Islam? Karena asumsi dia kalau menerima agama baru telah merusak agama nenek moyang. Nanti banyak disitir oleh Al-Quran. Banyak Abu Jahal ngomong kepada Nabi Muhammad, saya secara pribadi bukan nggak percaya, kamu itu kan keponakan saya tahu benar kamu itu orang benar, orang baik. Tapi cuma satu, kalau saya meluk agama baru ini agama nenek moyang siapa yang jagain? Gitu. Takut agama nenek moyangnya. Di Indonesia juga ada yang tetap membawa agama nenek moyang. Baduy sana, Sunda Wiwitan. Tapi kalau dilihatin cara hidupnya, lebih teratur mereka. Cara mitin pohon, memperlakukan alam itu dengan semestinya. Kalau di Baduy dalam ya, kita punya pohon besar itu. Kalau mau dipotong tuh repot Pak, ada ritualnya. Wah kayak kita mau motong pohon, tinggal ngambilin aja Pak. Wah. Nggak ada permisi, minta maaf sama pohon. Karena orang kita orang kota nganggap yang makhluk hidup itu dia doang. Pohon gini bukan makhluk hidup, bukan. Makhluk hidup itu gua doang, lu mah numpang di sini. Jadi kalau gua babat, yang kudu nerima. Orang Baduy mah enggak. Semuanya alam semesta ini ciptaan Allah yang punya aturan masing-masing. Jadi motong pohon apa juga ada aturannya. Padahal mereka bukan orang muslim. Sekarang ada 40 pohon dan 40 orang yang selalu terjaga. Kalau udah lebih daripada itu dia akan pindah keluar. Namanya Baduy luar. Baduy luar sekarang itu udah rebutan Pak. Dakwah dengan orang non muslim dan dakwah orang muslim. Baduy luar itu sekarang udah banyak orang yang non muslim Pak. Kesuksesan dakwah mereka dari mana? Pendidikan sama kesehatan. Mereka mendirikan sekolah-sekolah gratis, mutunya bagus, dan mendirikan kesehatan, lembaga-lembaga kesehatan, klinik, rumah sakit. Kalau nggak dijaga-jaga Pak, bisa habis. Mereka bangun klinik-klinik bagus-bagus. Ada yang sakit itu gratis, dakwah mereka. Sekolah orang seperti begitu, sekolah dengan mutu bagus, free, gratis, dan nggak pernah ngomongin agama Pak. Udah masuk juga, udah senang bener ya. Ntar lama-lama berubah dia jadi satria baja hitam, tanpa di doktrin orang belajarnya terus, lama-lama masuk. Nggak ada doktrin tapi proses tuh. Kemarin saya ditugasin sama MUI Kota Tangerang hampir mungkin 1 bulan. Karena isunya ya itulah, ada orang non muslim menyebarkan agama. Ternyata dilihat sana yang nggak ada yang nyebarin. Nggak ada datang dari rumah-rumah, kamu harus agama saya. Enggak.
Yang terjadi adalah bangun klinik, bangun sekolah. Lembut bener. Ininya apa namanya? Cara ngajak orangnya, nggak kasar. Anaknya udah gede, kan nyari sekolahan. Sekolahan, sono bayar, ini gratis, ini bagus lagi. Masuk. Ya. Sampai tamat SD 6 tahun Pak di situ. Masa sih kagak berubah jadi satria wajah hitam dia? 6 tahun. Belum kalau sampai SMP dia di situ. Belum sampai SMA 12 tahun. Dan sekarang udah 50-50, udah banyak. Jadi agama orang, salah satu sebab orang-orang tokoh-tokoh Mekah itu tidak menerima agama Islam bukan tidak percaya dengan Rasulullah, percaya, tapi mereka merasa ada kewajiban menjaga agama mereka. Agama apa agama mereka itu? Tadi itu agama berhala. Pagi. Jadi ada 3 tuh kalau di Mekah, ada orang musyrik. Musyrik itu bahasa kita ya, kalau bahasa dia mah dia nggak mau disebut musyrik. Dia adalah penyembah berhala. Ya patung-patung. Makanya dalam beberapa syair Arab, orang Arab tuh ada yang patung tuh dari roti dia buat. Ntar kalau lapar dia potong, dia makan. Ada berhala-berhala kecil di rumah-rumah. Tapi kalau berhala yang besar mah kayak di apa Ka'bah gitu, bagus-bagus. Dan mereka yakin bahwa itu Tuhannya. Bapak karena nggak percaya aja Pak, susah ngomongnya. Kalau Bapak mau praktek nih, ada kalau di Tangerang Kota, ada Buntik Bio, apa tuh, Vihara, ada patung besar, kayak emas. Kalau yang sakit, orang udah sakit datang situ, berdoa dia, patung itu, ngomong dia. Ngomong gini-gini, dia punya gini-gini, kita tolong. Seminggu datang lagi, sembuh. Apa yang dia pegang sini, dikasih. Sodako. Orang mereka. Kalau dia sakit, kemudian dia sembuh. Padahal kalau kata kita kan yang menyembuhkan bukan itu ya. Siapa kata kita yang menyembuhkan? Allah kan. Tapi dia bukan ngomong di situ. Ngomong di sini udah asumsi bahwa itu yang menyembuhkan. Dia datang dari rumah tuh kalau udah sembuh gitu, apa aja dia pakai Pak. Kalung emas apa, buat sodako, taruh semua. Bapak nggak percaya Pak tuh hari Sabtu, cuma jarang yang boleh masuk kecuali orang NU. Saya waktu belum dikenal, dari mana? NU Pak. Oh iya Pak. Dari anak Gus Dur gitu. Masuk aja. Sekarang udah bebas ya, masuk ke Konghucu, masuk ke gereja, diundang lagi suruh ceramah. Karena pusing juga kita. Tapi yang begitu, bisa begitu orang yang doang, yang diterima maksudnya. Aman. Dan yakin, ada orang datang sakit, ngomong sama itu. Kalau kata kita mah orang gila ya. Ngomong patung, tapi seminggu kemudian dia datang sembuh, gitu saudara. Emang kalau nggak ngalamin mah nggak percaya Pak. Orang kagak iman sih Bapak, percayanya sama Allah. Itu juga percaya sama Allah kadang-kadang, nggak pede kalau mau doa malah minta sama orang, bukan minta langsung sama Allah. Itu pedean dia, sama Allah langsung ngomong dia. Kadang-kadang sedeng. Tahu yang sedeng orang Islam apa dia? Dia yang namanya patung ngomong tuh langsung. Wah, saya punya begini, Tuhan. Kalau saya sembuh, saya janji kalau saya sembuh akan begini. Itu kadang-kadang, Ustaz doain. Lah Tuhan lu minta doain sama orang. Aneh orang kita mau katanya Tuhannya bener, tapi caranya salah. Dia aja yang Tuhannya patung pede bener. Makanya beragama kudu keyakinan Pak. Dia datang minggu kalau sembuh datang semuanya dilepasin. Datang. Orang kita tuh kalau punya utang minta tolongnya sama orang. Pinjam sono, pinjam udah mentok baru Allah ya Allah.
besok ada tagihan. Tapi orang mereka Tuhannya patung. Kalau punya itu ngomong, Pak. Tuhan, saya gini. Saya seorang nggak dengar supaya itu. Saya punya utang ini. Kalau sampai berhasil, saya nanti datang lagi. Gini. Kita mah Tuhannya bener, tapi orangnya nggak pada pede. Dia mah Tuhannya celeng, tapi pede. Yang salah siapa tuh, Pak? Kata gitu Tuhan patung, tapi dia pede bisa begitu. Kita yang katanya Tuhannya benar, kadang-kadang kudu nggak percaya benar sama Allah. Padahal belajarnya Allah itu maha kuasa, maha kaya, tapi stres baik. Tuhannya katanya maha kaya, itu stres melulu. Berarti ada yang salah Bapak konsep beragamanya. Udah konslet kayaknya. Kalau emang kita yakin bahwa Tuhan kita itu segala-galanya, kita ngomong aja mau. Allah. Tinggal nanya sama Kiai itu caranya gimana? Gitu. Jangan minta didoain. Waktu doain mah, gue juga perlu banyak. Gue juga doain lu doang. Gitu, minta doa sama Allah. Langsung. Atau kata Allah juga udah Al-Qur'annya begitu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pada aku akan kasih. Kurang apa lagi terusnya sih? Masa masih nggak percaya baik? Beragama kan harus begitu, Pak. Dia aja yang Tuhannya sedeng percaya, masa gitu yang Tuhan bener nggak percaya? Udah diajarin dari dulu. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha sayang, Allah itu maha kaya. Masa nggak percaya juga sih sama Tuhan yang segala-galanya? Tinggal ngomong sama Allah malam, ya Allah. Hidup begini melulu gimana sih ini Allah? Yang konslet saya apa Tuhan sini? Ngomong yang benar. Tapi jangan kencang-kencang, takut ada yang lewat. Itu orang udah stres kayaknya tuh. Ngomong sendirian. Ngomongnya harus ngomong langit pelan-pelan, ya Allah. Gitu. Aja tuh orang-orang musyrik di situ. Nanti sama Allah dikumpulin. Mana coba Tuhan-Tuhan kalian? Tuh nanti tuh. Ternyata di hadapan Tuhan nggak kuasa. Oh kita juga suka ngomong Tuhan patung doa. Tapi karena dia yakin Allah sayang sama manusia, dia pengen yakin aja. Dikumpulkan semuanya. Cuma lam takun, kemudian tidak ada fitnatuhum, fitnah mereka, masalah mereka itu. Kenapa orang-orang yang beriman disakiti oleh orang-orang musyrik Mekah? Itu tidak ada lain penyebabnya ila an qalu, kecuali karena mereka mengatakan wallahi rabbina, wa ma kunna musyrikin, demi Allah Tuhan saya itu Allah dan saya tidak menyekutukan Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, pentingnya ngaji itu harus pede dengan Allah. Nggak mesti orang pintar, Pak. Saya mau cerita nih. Mungkin saya juga udah pernah cerita. Saya umur mungkin 6 tahun udah divonis mati oleh dokter. Dulu mah rumah sakit namanya Sebiset, ya. Sekarang RSCM. Dulu. Pas saya divonis ketika umur itu paling punya kata dokter tuh 2 bulan lagi. Kalau saya dikena ini tumor, kalau kata orang sekarang ini besar. Ibu saya orang nggak ngerti. Saya ingat aja kalau habis subuh, ibu saya habis ngedoa panggil, ya sini ya. Panggilan saya itu Dayat atau kecilnya. Kalau panggilan sayangnya Ak sih nak. Begini nih, sama ibu saya. Baca kulhu 3 kali disapu. Hilang, Pak. Bukan ahli agama ibu saya, Pak. Biasa-biasa aja. Tapi karena keyakinan, sampai sekarang saya masih hidup ini. Dokter kalah tuh sama emak saya. Itu artinya apa, Pak? Di dunia ini keyakinan. Kadang-kadang ilmunya banyak nggak yakin. Ya belangsak terus, ilmu mau banyak tapi nggak yakin. Orang harus yakin.
Saya ingat aja, habis saya subuh begini, baca qul 3 kali, tuh sapi, waktu baca mah liatin, nggak ngerti. Lama-lama dibawa lagi sana. Udah nggak ada itu tumor. Jauh bapak mau gitu, jampein orang. Maksud saya mau cerita, orang bisa dekat dengan Allah itu tidak mesti pintar. Yakin dengan Allah yang kita sembah, yang maha segala-galanya, maha kaya, maha sayang. Hanya kalau punya masalah jangan megangin jidat mulu. Apalagi deket kali mah, tinggal nyorogin doang, cubarin. Mohon nama Allah. Bahwa Allah maha sayang buat kita. Jadi masalah orang-orang muslim disakiti di Mekah cuma satu aja masalahnya. Mengklaim bahwa Tuhan dia adalah Allah. Orang Arab Mekah tuh pengennya Tuhan mereka itu adalah berhala, Lata atau Uzza. Jadi nggak masalah. Undur, perhatikan oleh engkau Muhammad, kaifa kadzabu, bagaimana mereka mendustakan ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Mereka menyembah berhala, betul mereka berdusta dengan dirinya. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka sesat dengan apa-apa yang mereka ada-adakan. Mereka rekayasa bahwa Tuhan itu berhala, bahwa Tuhan itu patung dan seterusnya. Tapi kalau mereka yakin di dunia itu bisa. Kayaknya suka ada pernah zamannya, oke? Itu kenapa ya orang Mekah nyembah patung ya? Ya susah ngejelasinnya Pak. Oh itu keyakinan. Kenapa dia bisa yakin? Karena dia melihat kayak orang kayak gitu. Dia dipihara. Kata kita itu berdoa di patung gitu ya. Tapi dia punya keyakinan bahwa dia bisa menyembuhkan itu. Ternyata emang sembuh. Jangan ngomong sama orang muslim emang nyembuhin itu bukan Allah. Oh gitu. Kata kita, kata dia mah bukan ya Tuhan dia itu. Perutnya kadang-kadang ngenut, udah Amitabha, gitu. Jadi itu mereka merasakan, membuktikan. Kalau mereka berdoa, seolah-olah patung itu bisa menyembuhkan mereka. Hanya kalau sudah keyakinan, orang susah. Nah ayat 25 selanjutnya, bagian yang kedua yang menjadi masalah buat orang musyrik adalah Quran. Orang Arab Mekah itu bahasa Quran awal-awal yang namanya zaman Rasulullah. Itu orang-orang Arab ya ahli semua fasohah bahasa Qurannya. Makanya bahasa Qurannya itu bahasa Arab lama. Kalau kita bahasa kitab baru, itu kadang-kadang bahasanya berbeda dengan bahasa Quran walaupun sama-sama Arab. Sama kita bahasa Indonesia tahun misalkan 60 sama tahun sekarang bahasa Indonesia beda nggak Pak? Beda. Sekarang ada ngomong ember gitu. Orang Inggris nyariin ember itu apa? Dia cari ember itu tempat air. Dia bingung. Tadi ember tapi nggak ada tempat. Kalau udah berubah. Bahasanya begitu Pak. Ada terjadi perubahan, bisa membesar maknanya, bisa mengecil. Bahasa Betawi apalagi udah sekarang udah banyak yang langka. Bonana ada tuh bahasa bagen. Karena orang Bonana udah jarang ngomong bagen. Bocah-bocah kan bagen itu nggak ngerti apa bagen. Jadi bahasa itu begitu, ada yang udah pakai, ada yang enggak. Bahasa Quran juga begitu, bahasa Arab. Ya banyak bahasa Sunda apalagi. Bahasa Jawa juga begitu. Bahasa Jawa zaman 70 dengan bahasa sekarang Jawanya kira-kira sama nggak Pak? Ya ada poin-poin yang sama, ada yang sudah berubah. Jadi kalau orang mau belajar Quran, maka dia harus belajar Quran bahasa Arab abad sono tuh. Gitu. Jangan belajar Quran cuma belajar gitu, man ismuk. Itu bahasa modern. Man ismuk itu siapa namamu? Kami saat jam berapa sekarang? Kagak ada di Quran yang begitu mah Pak. Itu bahasa modern.
Bahasa Quran mah udah 1000 tahun yang lalu. Bahasa Quran mah bahasa Arab yang 1000 tahun yang lalu. Ya orang yang sekarang juga banyak yang nggak ngerti, orang Arab juga. Karena kalau bahasa mah yang penting dia ngerti, kita ngerti. Kalau muhadasat, kalau ngobrol. Makanya kalau sering saya kasih contoh bahasa Indonesia aja. Misalnya saya nanya bertanya, "Tae, dari mana?" "Pasar." Kan cara bahasa Indonesia salah. Harusnya yang benar mah saya dari pasar. Cuma ada orang nanya begitu. "Dari mana?" "Saya dari pasar." Jadi lucu. Itu yang bener loh. "Saya dari mana?" "Saya dari pasar." Masa begitu? "Dari mana?" "Pasar." Gitu. Yang bahasa begitu, yang penting dia ngerti, kita ngerti. Yang bahasa begitu, bahasa apa juga. Lagi sekarang orang nanya, "Man ismuk?" Itu mau bahasa Pasoha. "Man ismuka?" Nggak ada sekarang manis. Orang Mesir itu kalau ngomong nanya siapa nama, manis. Yang baru datang, manis itu apa? Karena di kitab nggak ada manis tuh. Ada bahasa Indonesia, manis gula. Jadi bahasa begitu. Jadi kalau belajar Quran itu bukan bahasa Arab, Pak. Jadi belajar bahasa Arab 1000 tahun yang lalu. Makanya bahasa Arab yang 1000 tahun yang lalu, jangankan orang kita, orang Arab juga belum tentu ngerti. Bahasa purba 1000 tahun yang lalu. Rasulullah itu kan terlahir 560, sekarang udah tahun 2023, udah berapa ribu tahun. Tiba-tiba bahasanya, masa bahasa nggak berubah? Tapi Quran mah nggak boleh dirubah. Artinya kita belajar bahasa Quran itu belajar bahasa Arab 2000 tahun yang lalu bahasa. Masih ada perubahan. Nah yang kedua dalam ayat 25 tentang Al-Quran. Ketika Rasulullah kemudian diutus oleh Allah, kemudian ada wahyu yang namanya Al-Quran. Itu orang Arab tuh paling takut kalau ngedengar Quran. Karena ternyata dalam faktanya Quran itu dimengerti oleh mereka. Kalau mendengar itu mereka banyak yang masuk Islam. Kalau pernah dengar Sayyidina Umar tuh masuk Islam karena ngedengar Quran. Kita mau kagak ngerti baik. Jadi sama baik ngomong Quran, ngomong kagak Quran kagak ngerti. Ceritanya Umar bin Khattab kan begitu. Ketika Umar bin Khattab lagi di tengah-tengah ada Abu Jahal, Abu Lahab lagi kongko, lagi ngopi kayaknya. Ngomong Umar, "Saya kalau ada saudara saya yang masuk agamanya Muhammad, saya bunuh." Kata Abu Bakar, kata Abu Lahab, ngomong aja. "Adik kamu tuh udah masuk agama Muhammad." Wah, langsung datang, jalan, marah. Pas masuk rumah nggak ngetok lagi, ini pedang. Kalau dia nggak ada golok, Pak, dia mau pedang. Golok mau pendekan, dia mau pedang. Kamu golok mah orang Banten. Orang Arab mau pedang, terhunus pedangnya begini. Dia pas baru masuk, adanya lagi baca Quran. Ini mah bukan buatan manusia, ini mah bahasanya lain ini. Karena ngerti, coba kagak ngerti mah main bacok aja dia. Ngerti? Maka kemudian jatuh, langsung nanya pada adiknya, "Adikku, Muhammad di mana Muhammad?" Adiknya tuh nyangka bahwa Umar tuh nyemara nyariin Nabi Muhammad. Nggak tahu, nggak dikasih tahu, didekset. Lalu kemudian kasih tahu satu tempat, Umar datang. Wah, sahabat pada takut. Umar tuh termasuk zamannya gitu, termasuk jagoan beneran. Di Arab tuh yang namanya orang jagoan tuh bisa naik kuda sambil begini bisa mana. Bukan sakti, kalau itu mah di Banten jagoan sakti mah. Di Arab mah nggak ada sakti, Pak. Orang hebat tuh, orang jago itu kalau dia bisa naik kuda, kemudian dia bisa sambil kuda tuh sambil mana, itu orang jago. Jadi kejagoan orang Arab tuh begitu, bukan kumis, bukan golok bisa terbang, bukan. Orang Arab tuh yang namanya orang jago, orang sakti naik kuda sambil bisa mana di kuda, tepat sasaran. Makanya dilombain ya. Umar tuh udah kelas 1 jagonya. Jadi jagonya jangan punya gambaran nggak mempan dibacok, itu mah di Banten.
Di Arab mah nggak ada yang bangun pandai baca, Pak. Jadi orang jago di sana tuh nggak ada yang kebal-kebal, cuma dia mah jago itu tuh, jago naik kuda sambil memanah. Karena pada saat itu senjatanya itu. Waktu ketika Umar datang, para sahabat, Umar. Lalu Abu Bakar menghadang, ada apa? Muhammad mana Muhammad? Orang Arab kan ngomongnya songong, Pak. Ya kalau Habib berada dari songong mau turun Arab dia. Ya gitu lah. Mana Umar, mana Umar? Mana Muhammad? Abu Bakar nggak ada. Lalu ada apa emang? Cerita. Langsung takbir. Allahu Akbar, wah gitu tuh. Tapi kagak di jalan. Kedua Allahu Akbar. Umar masuk Islam. Gara-gara nggak dengar Quran. Makanya orang Arab itu takut. Yang orang Mekah tuh kalau ngedengerin Quran. Maka kata ayat begini, wa minhum, dan sebagian mereka ada man orang yastami'u yang mendengarkan orang itu ilaika kepadamu Muhammad, mendengarkan Quran. Wa ja'alna, tapi ada juga orang yang mendengarkan tapi tidak kemudian memberikan efek keimanan. Kenapa? Karena ma Allah wa ja'alna, dan kami jadikan ala qulubihim, atas hati mereka akinatan, di hatinya itu dikunci sama Allah. Kalau Umar mah dibuka sama Allah. Sehingga karena dikunci, ayat qahuhu, mereka tidak bisa memahaminya. Wa fi adanihim, dan dalam kuping-kuping mereka dijadikan sama Allah wakron, sumpel. Kira-kira sumpel beneran apa sumpelnya ada nggak kira-kira, Pak? Nggak ada. Itu mah Allah yang membuat tuh. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri tidak berbekas. Itu namanya wakron. Bahkan wa iyarau, kalau saja mereka melihat kula ayatin, semua ayat, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman. Kata Allah begitu. Dan ditutup sama Allah. Hatta idza ja'u, sampai mereka datang kepadamu Muhammad, yujadilunaka, mereka mendebatmu. Yaqul, berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir bilang, in hada illa asatirul awalin, Quran mah tidak ada lain kecuali dongeng-dongeng orang dulu. Pokoknya orang-orang Arab tuh nggak mau anaknya dijauhin dari ngedengar Quran. Kalau ada Quran dirame-ramein supaya nggak kedengeran. Zaman itu. Jadi ketika Rasulullah, ternyata Quran itu memang memberikan dampak luar biasa. Dilarang tapi kemudian tetap ada orang yang pada masuk Islam tiap hari. Sampai kemudian banyak. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna an wa ihlikuna ila anfusahum wa yashkurun. Mereka menghalangi, tapi semuanya itu mereka tidak akan binasa kecuali karena diri mereka sendiri. Dan mereka binasa wa yashkurun, dan mereka tidak menyadari akan kebinasaan. Selesai itu bercerita tentang bagaimana dakwahnya Rasulullah di Mekah. Cerita lagi Allah kemudian baca dalam Quran tentang keadaan orang yang tadi tuh, orang yang tadi musyrik. Allah kemudian menceritakan, walau taro, kalau saja engkau melihat Muhammad, idwukifu, ketika mereka diam, dihadirkan alanna, dihadirkan di hadapan neraka. Aqalu, mereka akan bilang begini, ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Ya Allah, celaka saya. Kalau saja saya dikembalikan kembali ke alam dunia, saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, gitu tuh. Makanya jangan sampai nyesel, Pak. Mumpung kita masih di dunia sekarang. Nanti orang pada ingkar tuh ngomong begitu. Kata Allah, kalau saja engkau Muhammad melihat di neraka orang-orang yang musyrik itu akan berkata begini, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kami akan jadi orang yang beriman. Ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia, ya Allah. Bentar saja.
Saya nggak bakalan ngingkar, tidak akan dusta dengan ayat-ayat Allah, dan saya akan jadi orang beriman. Cuma kira-kira masih laku nggak Pak? Udah begitu? Nggak laku, itu udah harapan kosong. Kalau baca Al-Quran ada tiga hal yang membuat orang pengen balik lagi ke alam dunia. Surat Al-Munafikun, ini satu surat. Jadi pengen dikembalikan lagi pada dunia, nggak bakalan mendustakan ayat Allah. Kalau dalam surat Al-Munafikun pengen balik lagi ke dunia, kemudian pengen sodako. Kalau di surga tuh melihat orang bersodako tuh pangkatnya, wah Allah luar biasa. Sampai dia berdoa, ya Allah ya laitana, Allah balikin saya ke dunia. Wa akum minas sadiqin, saya mau jadi orang-orang bersodako. Tapi kan udah kagak kaci Pak itu mah. Udahan. Yang ketiga, orang pengen dibalikin lagi, pengen jadi orang soleh. Namanya masih apa aja. Dia pengen jadi orang soleh. Namanya masih apa aja, TJ kayak apa kayak kan orang soleh dia. Jadi tiga tuh, dia nanti pengen balik lagi, nggak bakalan mendustakan ayat Allah. Pengen balik lagi, mau banyak-banyak sodako, pengen balik lagi ke alam dunia, pengen jadi orang soleh. Cuma kan udahan. Kata Allah, ngomong mulu, balikin lagi juga lu begitu lagi, gitu kata Allah. Kata Allah, di sini begini nih kata Allah. Bal badalahum makan yukhfuna min qabl. Bahkan nampak pada mereka itu apa-apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Walau rudu, kalau saja mereka dikembalikan, la'adu, pasti mereka kembali lagi. Kembali apa? Lima kepada sesuatu, nuhu anhu, yang dilarang. Itu lagi kepepet baik begitu. Kalau udah dibalikin lagi mah udah sama lagi. Wa innahum lakadzibun. Karena mereka ngomong begitu tuh bohong. Sama kayak orang lagi sakit. Dari DKM ada yang ngelayat, nengok. Doain saya ya. Saya sakit, nanti mau ikut ngaji gitu. Kalau udah sakit baik mah kagak ngaji juga Pak. Nanti mau kumpul-kumpul kalau saya sehat. Emang Allah dikasih izin sehat, kagak nongol-nongol juga Pak. Yang begitu manusia Pak. Dia yang berjanji, dia yang ingkari, dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Aja nggak usah ngomong gitu. Tekan aja di hati ya Allah. Mudah-mudahan kalau saya sehat, saya mau ikut-ikut ngaji. Biasanya begitu yang lebih benar daripada lu makasih ini ditengok. Padahal saya jarang mesti nanti mana doain ya. Mau saya sembuh sama-sama masjid ngaji. Walaupun ngajinya merem-merem juga. Dikasih sembuh kagak juga. Nongol. Makanya kata Allah begitu. Walau rudu la'adu, kalau mereka dikembalikan lagi, balik lagi juga. Itu mah ngomong doang, kamu klase. Allah udah tahu. Karena kenapa? Waqalu, dan mereka berkata, in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan kami tidak ada lain, cuma kehidupan kami itu cuma kehidupan dunia. Wa manahnu bimabusin, dan kami tidak pernah, kata orang-orang Mekah, kami tidak pernah dibangkitkan. Jadi bapak-bapak sekalian, ketika Rasulullah berdakwah bahwa nanti kamu meninggal itu dibangkitkan, itu orang Arab nggak ada terima Pak. Mana mungkin sih? Masa sih? Udah tulang belulang bapak mah karena dari kecil aja Islam. Percaya sama Ustaz. Katanya nanti kalau udah mati balik lagi. Padahal siapa yang ngomong begitu Pak? Emang ada buktinya? Cuma Quran doang yang ngomong. Karena kita udah beriman, iyalah, yakin bener lagi. Kan dia mah nggak beriman. Makanya ketika Rasulullah SAW bilang, nanti kamu kalau mati, nanti akan dihidupkan lagi, dibangkitkan, orang Arab tuh nonsen. Nggak mungkin. Gimana ceritanya orang udah hancur kemudian dibalikin lagi? Kalau kata orangnya sekarang orang beriman, ya Allah mah kan maha berkuasa. Itu kata ente.
yang udah muslim. Menurut logika kita dah, orang yang kalau kita mau jujur dengan logika kita, mungkin gak sih orang udah hancur begitu? Kalau secara logika, mungkin gak sih orang udah hancur gitu bisa dibalikin lagi? Kalau logikanya beriman, ya mungkin lah, orang Allah mau berkuasa, gitu. Itu namanya udah muslim gitu, Pak. Tapi kalau murni logika nggak nyampe. Orang 20-an tahun udah hancur. Apalagi yang ribuan tahun, ratusan tahun, tiba-tiba hari kiamat dibangkitin, dikembalikan lagi. Gimana kembaliinnya ya? Banyak orang Arab termasuk nggak percaya, mengingkari tentang hari kebangkitan. Kita mau berhubung dari kecil memang udah diajarin begitu, ke hati nggak ke hati, udah iman aja. Pentingnya beriman dari kecil itu begitu. Kalau mau secara logika mah, iya ya. Apa iya ya? Ya iyalah, orang mau berkuasa, oh gitu. Atuh itu mah udah ada, daur ulang gampang. Itu mah yang ngomong orang beriman. Coba nggak pakai iman ngomong, gimana caranya? Mempetakan secara akal bahwa orang sudah hancur berulang kemudian bisa jadi balik lagi. Gimana coba? Hanya orang Arab tuh nggak percaya. Kata Rasul nanti kalau sudah meninggal akan dikembalikan lagi, nanti akan gituin amal. Aduh susah. Hanya mereka ada yang tetap bertahan kepada keingkaran. Terus mereka orang-orang Arab tuh kalau mati itu gimana? Ya emang udah waktunya aja. Gitu. Ad-daur namanya. Karena udah waktunya. Jadi orang meninggal ya kayak kambing aja, emang udah tak waktunya meninggal ya udah. Jadi pemahaman orang Arab tuh begitu. Jadi kalau kita mah alhamdulillah orang beriman. Dari kecil tuh, walaupun nggak ahli agama, tetap punya keyakinan bahwa nanti kita kalau sudah meninggal dibangkitkan sama Allah. Makanya kalau agama-agama, kalau belajar perbandingan agama, itu orang yang beragama memandang setelah kematian, setelah hidup di dunia ini beda-beda, Pak. Yang pernah saya bilang tuh, orang agama Konghucu misalnya, memandang orang kalau udah meninggal itu, kalau dia berbuat baik bukan karena pengen dapat surga, Pak, dia pengen balik lagi ke alam dunia. Jadi kalau dia berbuat baik itu bukan pengen masuk surga, nggak nyampe surga. Dalam pikiran iman dia, saya berbuat baik itu supaya saya dikembalikan lagi sama Allah jadi manusia, nggak jadi hewan. Kalau saya jahat, saya kembalinya itu jadi hewan, bisa jadi kodok, bisa jadi macam-macam. Makanya saya berbuat baik supaya saya dikembalikan lagi dalam bentuk manusia. Itu baru satu tuh keyakinan, Pak. Jadi orang-orang beragama itu kalau orang setelah meninggal itu beda-beda pandangannya. Kalau orang muslimah, orang meninggal, maka kemudian dia dibangkitkan nanti. Kalau sekarang dia udah meninggal, ada tempat tersendiri namanya alam barzah. Alam barzah itu masih di dunia ini nih, Pak. Nanti kalau sudah selesai hari kiamat, baru kemudian orang itu dihidupkan lagi. Namanya tadi yaumul ba'ts. Ada dibangkitkan. Ruh-ruhnya pada dibalikin lagi ke dalam jasadnya. Setelah itu kemudian ditanya tentang amal-amalnya. Itu orang muslim, Pak. Orang muslim mah rinci betul. Kalau yang paling enak beragama tuh asal udah mati masuk surga. Paling enak. Lu mau dosa kayak mau enggak, asal mati masuk surga. Gak ada dia mah nggak kenal neraka. Kalau kita mah ditanya, jangankan kayak bapak orang rajin ibadah, bapak rajin ibadah gini masuk surga, Pak. Ya mudah-mudahan. Kagak berani. Saya mah ahli surga, nggak berani dia, Pak. Konyol namanya kalau dia berani, belagu bener. Tapi ada satu agama kalau orang mati itu pasti masuk surga. Kalau udah ditebus dosa-dosa. Kalau orang muslim mah susah. Jangankan yang ibadah biasa. Coba dia tanya sama kiai-kiai yang kerjaannya ibadah yang kiai, bapak kiai kalau udah meninggal masuk surga, Pak. Ya insya Allah, mudah-mudahan. Nggak bakalan ngomong, atuh saya mah ahli surga, saya mah. Itu masih madit yang begitu mah. Ngomong begitu mah, nggak bakalan. Orang-orang muslim rata-rata begitu. Kayak kadang-kadang suka diledek, rajin ibadah, kagak yakin masuk surga. Masih tiap hari ihdinas siratal mustaqim,
ihdinas siratal mustaqim berarti jalannya masih belum mustaqim. Doa mul ihdinas siratal, kadang-kadang diledek. Masih ihdinas siratal, Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Emang jalan sekarang ya masih belok-belok tiap hari ihdinas siratal. Orang kiai udah tinggi juga udah badannya itu tetap baik. Ihdinas siratal mustaqim. Masih dalam perjalanan siratal mustaqim. Jadi nggak yakin masuk surga. Nah, jawabannya juga ya mudah-mudahan masuk surga. Jadi keimanan orang muslim agak unik, Pak. Disuruh ibadah tapi nggak punya keyakinan masuk surga. Udah di sini tuh jangan berzina, jangan mencuri. Kalau ditanya kalau kita bisa begitu tuh masuk surga nggak? Ya insya Allah. Hanya kalau kurang-kurang iman mah bapak-bapak bisa pindah agama, Pak. Nyari yang langsung mati masuk surga. Berhubung emang bapaknya Islam, mau pindah agama juga bingung, takut diusir. Aduh, kalau gue ganti, jangan-jangan gue diusir sama keluarga, putus nih hubungan. Ya bisa macam-macam, panjang urusannya, nggak dapat warisan, macam-macam. Makanya udahlah, ke hati nggak ke hati, udahlah, kerjain aja. Jadi orang beragama tuh masih perlu perenungan agama tuh. Apalagi agama Islam unik. Itu barangkali Bapak sekalian pada malam ini jadi beberapa poin tentang bagaimana Allah akan menjelaskan orang itu nanti kelak akan dikumpulkan, terutama orang-orang yang menyekutukan Allah. Akan ditanya sekutu-sekutu itu. Yang kedua, bahwa orang merespon Quran itu ada yang mendengar, ada yang kemudian mempelajari, tapi ada juga dia mendengar, membaca, tapi dia hatinya itu ditutup oleh Allah. Sehingga dia, padahal dia ngerti juga. Kalian ngomong orientalis, Pak, ada yang hafid, Pak, orientalis. Orientalis itu disiplin ilmu yang mempelajari tentang ketimuran. Tapi kemudian menjadi sebuah bidang studi yang khusus, yaitu mempelajari keislaman. Ada orang orientalis hafid Quran, Pak. Tapi nggak beriman. Bapak mah hafid kagak, Pak kagak, tapi beriman, keren. Ya ngapal Quran kagak, Pak kagak, tapi beriman sama Allah. Ada seorang orientalis, bahkan ada orientalis itu hafal hadis ribuan, Pak, tapi nggak Islam. Perempuan, orang Jerman. Bahkan dia nulis kitab hadis, tapi nggak Islam. Orientalis. Yang hafid juga begitu, nulis tafsir, tapi nggak Islam. Bisa ya? Itulah mahalnya iman, Pak. Oh, beruntung, hafid bukan, menghafal hadis juga bukan, ahli juga bukan, tapi beriman pada Allah. Mudah-mudahan jadi sebab masuk surga semuanya. Mudah-mudahan.